Karena bagi orang-orang yang belum mendapat gambaran tentang kepentingan atau manfaat dari melakukan perbuatan baik, minat itu tidak muncul. Nah, untuk memunculkan minat, banyak cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita melihat kehidupan nyata, kehidupan hari-hari. Ada orang yang ketika berangkat kerja, semua rumahnya baik-baik. Ketika pulang kerja, rumahnya habis terbakar. Kalau api kan kerjanya cepat. Itu orang yang terlambat datang. Jadi datang sudah habis terbakar. Ada lagi orang yang kan tidak semua orang ketika kebakaran terjadi keluar rumah kan. Jadi ketika orang itu masih ada di dalam rumah, tahu api sudah mulai mendekat tapi belum menyentuh rumahnya, masih ada jarak, dia masih ada waktu, kira-kira barang-barang apa saja yang di dalam rumah itu yang biasanya dikeluarkan oleh pemilik rumah itu? Uang, surat-surat penting, masih ada waktu. Uang udah dikeluarkan atau barang-barang berharga. Surat-surat penting juga udah dikeluarkan tapi masih ada waktu. Kira-kira apa lagi yang dikeluarkan kalau masih ada waktu? Dan masih memungkinkan gitu. Punya kendaraan bermotor? Nah, kendaraan bermotor. Sebut aja, karena masih beberapa rumah masih agak jauh tapi kemungkinannya itu sampai, kan tetap ada usaha dong. Kendaraan bermotor, terus misalnya ada, kita bicara tempat tidur lah. Tempat tidur, kalau masih ada waktu dia keluarin juga nggak? Enggak, ya terlalu besar. Oh, kalau lagi semangat, ntar malam mau tidur di mana? Ada orang juga tetap yang keluarin tempat tidurnya. Misalnya perabot dapurnya, kalau dia masih sempat, itu dia keluarin. Pokoknya apapun yang bisa dikeluarkan, dia keluarkan. Kan kalau kita lihat di berita tentang orang yang kebakaran, terus yang mengungsi, kita lihat kan barang-barang itu termasuk perabot rumah tangga juga. Kalau masih sempat, dia keluarkan. Terus lagi, seandainya dia cuma punya pilihan, seumpama ada rice cooker lah. Ada yang masih baru, ada yang masih bagus, dan ada yang sudah jelek. Yang dikeluarkan yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Jadi rata-rata seandainya cuma punya pilihan ngeluarin yang bagus apa yang jelek, tentu rata-rata mau ngeluarin yang bagus dan yang lebih baru kan begitu. Pertanyaannya begini, uang yang dikeluarkan, surat-surat berharga, termasuk misalnya perabot rumah tangga dan peralatan tidur kalau masih sempat dikeluarkan, itu dikeluarkan. Pertanyaannya untuk apa itu dikeluarkan? Kebutuhan. Untuk kebutuhan dalam arti kata memang itu perlu dipakai sehingga bisa digunakan lagi kan. Jadi kesimpulannya, mengeluarkan itu semua dengan pikiran, dengan berpikir bahwa saya akan memanfaatkan ini lagi. Saya akan menggunakan ini lagi. Kalau rumah udah terbakar, udahlah. Paling nggak yang masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Saya rasa itu cara berpikir dan cara kerja yang bagus. Ya kalau barang-barang jelek, ya sudahlah, habis ditinggalkan gitu. Ini, maksud saya ini cuma sebuah perumpamaan. Di dalam diri kita itu kan tadi rumah. Rumah akhirnya sebut aja rumah itu terbakar. Sekarang rumah kita ini, fisiknya kita ini juga lagi terbakar. Tidak terbakar oleh api, tapi terbakar oleh usia tua. Lagi kebakaran kita, itu setiap saat tuh. Kalau api yang ngebakar rumah, ya cuman sewaktu itu aja. Tapi waktu kehidupan kita ini membakar kita terus kan. Setiap hari sampai akhirnya kita harus meninggalkan kehidupan ini dan melanjutkan perjalanan kan begitu. Nah sekarang kita lihat di rumah kita yang ini, di dalam pancakanda kita ini, dengan karma-karma itu kita produksi dan kemudian kita tuangkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan fisiknya kita. Dari karma-karma yang bisa kita tuangkan melalui perbuatan ini, kita punya kemampuan memproduksi karma yang baik dan kita juga punya kemampuan memproduksi karma yang buruk. Biasanya kalau untuk materi, pandai sekali. Yang bagus-bagus yang dikasih keluar.
Tapi kalau untuk karma belum tentu. Ya, belum tentu kan. Kalau untuk karma itu belum tentu. Misalnya ada kejadian yang tidak kita sukai. Terus muncul, sebut aja muncul kejengkelan. Tapi kan kita di sisi lain kita juga ingat, saya harus menjalankan sila. Saya harus mengendalikan diri. Kalau kekuatan pengendalian diri ini kalah dengan kekuatan emosi, berarti barang yang dikeluarkan barang yang jelek, bukan barang yang bagus. Terus itu artinya barang-barang tadi yang rumah kebakaran dikeluarkan yang bagus-bagus, ditanya untuk apa, jawabannya untuk digunakan lagi. Sama dengan barang-barang yang kita produksi melalui karmanya kita, itu juga akan kita pakai lagi. Ya. Kalau kita mengeluarkan, jadi begini, di dalam apa yang kita miliki, kita punya waktu. Kita juga ada pancakanda ini. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada ketika badan ini kebakaran, menggunakan waktu yang ada, apa yang mau kita keluarkan? Melalui pikiran kita keluarkan yang baik-baik, ucapan, tindakan fisik, itu artinya kita akan pakai lagi. Kita akan memakai yang baik-baik. Kalau dari pikiran, kemudian ucapan-ucapan kita dan tindakan fisik kita, keluar perilaku-perilaku yang tidak baik, pasti itu juga akan kita pakai lagi. Pokoknya apa yang kita keluarkan itu yang kita pakai lagi. Di dalam Majjhima Nikaya kita dapat mempelajari, Buddha mengingatkan kita bahwa itu menyentuh dia yang menyentuh. Itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Kalau mendengar kalimat ini, kayaknya apa sih maksudnya gitu ya? Itu menyentuh dia yang menyentuh. Itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Misalnya ini, minuman, gelas ini, gelas. Gelas ini menyentuh dia yang menyentuh. Gelas ini tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Ya, sekarang kita tengok ke perbuatan kita. Perbuatan baik, maksudnya gini, kebaikan akan menyentuh dia yang menyentuh. Penderitaan akan menyentuh dia yang menyentuh. Penderitaan tidak akan menyentuh dia yang tidak menyentuh. Kebahagiaan juga tidak akan menyentuh dia yang tidak menyentuh. Jadi oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari bahwa kita mampu memproduksi yang baik maupun yang buruk, kita tahu ini kita mampu memproduksi ini. Kemudian kita mau menggunakan yang mana gitu. Setelah barang yang diproduksi ini, kemudian kita mau menikmati yang mana? Mau menikmati yang bersentuhan dengan penderitaan atau mau menikmati yang bersentuhan dengan kebahagiaan? Penjelasan yang jelas bukan bersifat hiburan, tapi kita diajar tentang kenyataan kehidupan, tentang hukum alam yang berproses gitu. Nggak mungkin kalau kita tidak melakukan sesuatu yang mengarah kepada penderitaan itu hadir di dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita akan menderita. Jadi singkatnya, kalau kita masih merasa menderita, dan memang semua dari kita kan masih merasa menderita, masih mengalami penderitaan, jadi kita harus sadar, sebaiknya kita berusaha pelan-pelan meninggalkan hal-hal yang menjadi penyebab kita bersentuhan dengan penderitaan. Seperti yang lalu sudah kita bahas, seandainya muncul sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam diri kita, begitu kita nyadar sifat yang tidak baik ini muncul, kita harus ingat, saya harus meninggalkan ini. Setiap kali sifat-sifat jelek bermunculan, ingat baik-baik, sekarang saatnya saya harus meninggalkan dia. Kalau kita tidak meninggalkan dia, berarti kita membawa sesuatu yang memproduksi pada akhirnya kita menderita gitu. Untuk latihan ini tidak terlepas dari sila samadipanya.
apapun yang Buddha ajarkan, Dhamma yang kita pelajari, itu mengarahnya semua ke pengendalian diri, ke berusaha melatih kesadaran yang semakin hari semakin kuat, meditasi di sini tentunya, dan kemudian kebijaksanaan berkembang. Dan kita ini di dalam perjalanan hidup kita sangat membutuhkan kebijaksanaan. Nah, untuk memunculkan kebijaksanaan, kita harus belajar Dhamma. Dari Dhamma yang kita pelajari ini kita harus praktekkan sebaik mungkin. Sama juga seperti gini, ada perumpamaan. Buddha memberikan perumpamaan dari sutta yang bisa kita baca. Ada tikus. Kalau tikus tinggal di jalanan berkeliaran, tidak tinggal di lubang, itu aman atau tidak? Nggak aman, itu nggak aman. Jadi kalau dia punya lubang, berarti kan dia aman kan? Dia bisa berlindung. Ada jenis tikus yang begini, menggali lubang, tidak tinggal di lubang. Menggali lubang nih tikus, tapi tidak tinggal di lubang. Berarti kan dia nggak aman. Yang kedua, tidak menggali lubang, tapi tinggal di lubang. Ini orang heran, bagaimana caranya ini tikus? Dia tidak menggali lubang, tapi dia bisa tinggal di lubang. Tikus yang ketiga, tidak menggali lubang, juga tidak tinggal di lubang. Tikus yang keempat, menggali lubang dan tinggal di lubang. Ini perumpamannya begini. Yang pertama, orang belajar Dhamma, serius mempelajari Dhamma, mendalami tapi tidak mempraktekannya. Ini jenis yang menggali lubang tapi tidak tinggal di lubang, makanya dia nggak aman. Walaupun dia belajar, kalau dia tidak mempraktekkan Dhamma itu sendiri, dia nggak aman. Karena Dhamma akan melindungi orang yang mempraktekkan Dhamma. Dhamma tidak melindungi orang yang tidak mempraktekkan Dhamma. Dan ini hukum. Bukan cuma berlaku sama Buddhis saja, enggak. Ini hukum alam. Ini berlaku umum. Pada semua makhluk, bukan cuma jenis manusia. Pada semua makhluk. Yang jenis kedua, dia tidak menggali lubang, tapi tinggal di lubang. Contohnya, dia tidak belajar Dhamma. Tidak sibuk-sibuk belajar Dhamma. Tapi ketika mendengarkan ceramah Dhamma, dia dengar, oh ya, ini betul, ini bagus, ini sepatutnya dijalankan. Dia tidak belajar, dia cuma mendengar dari orang yang belajar, kemudian dia mempraktekkan Dhamma. Ini jenis yang kedua, dia tidak menggali lubang, tapi dia bisa tinggal di lubang. Dia nggak belajar repot-repot, dia dengar, kemudian dia praktekkan. Berarti kan dia aman. Yang jenis ketiga, oh ini kelasnya cukup banyak ini. Tidak belajar Dhamma dan juga tidak mempraktekkan Dhamma. Bahkan kan banyak yang tidak mengenal Dhamma dan tidak mempraktekkan Dhamma. Ya. Jenis yang keempat, ini yang paling bagus. Menggali lubang dan tinggal di lubang. Belajar Dhamma, mendalami Dhamma, memahami Dhamma, mengingat Dhamma, dan mempraktekannya di dalam kehidupan hari-hari. Ini jenis yang paling bagus. Kira-kira kita ada di jenis yang mana? Rasanya kalau jenis yang ketiga enggak. Karena kan kita belajar, kita juga dengar. Kalau jenis yang ketiga pasti itu kita tidak ada di situ. Nah, masuk ke jenis yang ke-1, kedua, atau keempat? Atau masuk semua? Ke 1, 2, 4. Bisa jadi. Iya, bisa masuk semua. Belajar Dhamma, tahu ini bagus, tapi nggak dipraktekkan. Saat itu kita menjadi jenis yang pertama. Tapi kadang kita dengar dari orang, oh ya ini benar bagus, saya coba saya jalani. Ya pernah kan begitu juga. Nah kita juga pernah kan belajar juga dan mempraktekkan juga. Jadi jenis 1, 2, 3 kita masuk. Jenis 1, 2, 4. Ketiga itu kita nggak masuk. Cuma sayang amat ya kalau masuk yang jenis ke-1 gitu. Kan lebih baik masuk jenis ke-4. Tapi ada manfaatnya nggak sih kalau masuk jenis yang ke-1? Tetap ada karena belajar. Tetap ada pengetahuan Dhamma.
Cuman kalau belum mempraktekkan itu belum bikin pulau pelindung. Tapi kalau udah mempraktekkan bikin pulau pelindung. Ya, nah, sampai sini siapa yang mau bertanya? Silakan. Gini, mengenai balas budi aja dulu ya, atau mengenai cerita SMS lah tadi ya. Kan udah mengirimkan SMS yang demikian, terus sebagai anak terima kasih, udah kasih masukan. Saya juga sebagai anak perlu berbakti. Kalau ada sesuatu yang bagus juga saya akan kirimkan. Ini bukan untuk bersaing mana yang lebih bagus, bukan. Dari orang tua memberikan sesuatu yang dianggapnya bagus, dari anak pun ingin berterima kasih dan memberikan sesuatu yang bagus. Terus mengenai berbakti dan mengenai balas budi, kan kita tahu walaupun orang tua kita dipikul kiri kanan di pundak kita selama ya 100 tahun atau bahkan lebih, pokoknya diurus, diperlakukan seperti raja, tetap budi baik orang tua belum bisa kita balas. Tapi kalau kita mampu membuat orang tua yang tadinya tidak bermoral menjadi bermoral, terus singkat ceritanya lah yang tadinya tidak mengenal Dhamma kemudian mengenal Dhamma, nah itu budi baik orang tua bisa kita balas. Jadi untuk membalas budi alangkah baiknya kita juga memperkenalkan Dhamma pada orang tua. Iya, nggak apa-apa memperkenalkan aja, nggak masalah. Iya, dan sangat baik kan. Jadi tapi ingat ini bukannya untuk bilang siapa yang lebih bagus, bukan. Pokoknya dari orang tua memberikan yang dianggapnya terbaik dan anak pun mau meniru jejak orang tua gitu. Ya, supaya ada damai. Gitu. Ada lagi yang lain? Lanjutin pertanyaan ke Robi, iya. tapi bagaimana kalau misalkan ada penolakan dari ayahnya ya? Nggak apa-apa. Saya mah cuma ngasih mengenai diterima nggak diterima nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bagus saya kirim lagi ya. Gitu. Dari papa juga kalau ada yang bagus kirim lagi nggak apa-apa. Kan kita supaya maju meningkat. Gitu. Ya, anak Harus kasih kenal dengan Dhamma ya. Ya, karena Dhamma akan menyelamatkan dia yang mempraktekannya. Ini kan masalahnya bukan cuma untuk senang sesaat di dalam kehidupan ini, tapi kan akan berlanjut ke kehidupan berikut-berikutnya sampai akhirnya bisa menyelesaikan urusan di samsara ini dan bisa keluar dari samsara. Jadi walaupun dari umat mereka sendiri kalau berbuat baik bisa masuk surga juga ya. kalau masalah masuk surga sih berbuat baik aja juga memang bisa masuk surga. Tapi ingat inti ajaran para Buddha, jangan lakukan perbuatan salah, lakukan perbuatan baik dan sucikan batin. Nah di kita ini ada arahan untuk menyucikan batinnya ini ya. Jadi nggak cukup dengan jangan berbuat jahat, lakukan yang baik aja, nggak cukup di situ. Karena kalau di situ itu tetap akan berputar dalam samsara. Saya mau cerita tentang serigala. Bukan cerita tentang serigala, cerita tentang cucu yang mengeluh sama kakeknya. Dari buku cerita-cerita yang saya baca, cucunya gini, kayak saya kan udah bertekad nih nggak mau marah-marah, tapi kok masih marah-marah terus, kenapa ya gitu. Dia udah bertekad, dia udah berusaha tapi masih marah. Kakeknya bilang, di dalam diri kamu ada serigala hitam dan serigala putih yang setiap hari bertengkar. Karena ada kata bertengkar, jadi cucunya nanya, yang menang yang mana kek gitu. Kira-kira jawaban kakeknya yang mana? Yang hitam. Yang hitam. Kakeknya nggak bilang yang hitam, nggak bilang yang putih. Kakeknya bilang begini, yang kamu kasih makan itu yang menang. Iya kan, bertengkar terus. Yang dikasih makan yang menang, nggak dikasih makan pasti dia lemes, dia mati lah, kalah dia ya. Nah sama juga kan di dalam batinnya kita itu ada sisi negatif dan ada sisi positif. Yang kadang-kadang ketika kita akan mengambil keputusan atau membuat sebuah mengambil keputusan dan menjadi tindakan, ini kan ada istilahnya kan perang batin dulu.
Yang mana yang kita dukung itu yang menang. Yang kita nggak dukung itu yang kalah. Nah, seandainya sekarang mendukung yang hitam, itu lahir mati di daerah menderita karena dia itu menyentuh dia yang menyentuh, itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Kalau kita mendukung yang perbuatan baik, lahir mati di alam bahagia. Ya, karena itu menyentuh dia yang menyentuh. Kalau menyentuh yang baik-baik, ya akhirnya kan bersentuhan dengan kebahagiaan kan sebagai akibatnya kan begitu. Tapi dua-dua ini ada kesamaan. Jadi istilahnya serigala tetap serigala gitu. Kesamaannya di mana? Lahir mati memang beda, yang satu jalurnya bahagia, satu jalurnya menderita. Ada kesamaan tetap masih di dalam samsara. Iya. Nah, oleh karena itu kita ingat ajaran para Buddha bukan hanya tidak melakukan perbuatan salah, bukan hanya melakukan perbuatan baik, tapi harus lengkap dengan membuat batin ini menjadi suci, menjadi murni. Yang paling susah kan? Susah kalau dibayangin. Tapi kalau dijalanin pelan-pelan, ternyata nggak susah, ternyata indah. Bagaimana nggak indah kalau dijalani pelan-pelan? Begitu dijalani, dapat hasilnya, dijalani, dapat hasilnya. Misalnya, berusaha mengendalikan diri, kan kita menjalankan sila, kemudian kita melaksanakan meditasi, pelan-pelan di situ ada pengetahuan, bekerja sama dengan kebijaksanaan, menghancurkan kekotoran-kekotoran batin kita. Pandangan-pandangan keliru kita udah mulai kita lepas, kita mulai masuk ke dalam pandangan-pandangan yang benar. Kan rasanya bahagia itu. Rasanya indah. Jadi kalau dibayangin susah, kalau dijalanin mah enggak. Indah. Makanya kayak jadi jenis yang pertama, gali lubang dan tinggal di lubang gitu ya. Kita belajar dhamma dan kita juga mempraktekkan dhamma. Ini masalahnya hukum alam. Kita harus mengerti, kita harus paham. Jadi setelah kita mengerti, memahami ini, rasanya tambah bersyukur ya. Bersyukur kok bisa memposisikan diri, bisa ketemu dhamma gitu. Bisa belajar dhamma, kemudian yakin di dalam dhamma. Dan terus berusaha terus untuk mempraktekannya, kan begitu. Benar nggak kita rasa bahagia? Iya. Dan banyak sekali saya dengar orang yang bicara, untung sebelum masalah ini muncul, saya sudah kenal dhamma. Atau untung masalah besar yang sekarang saya hadapi ini saya bisa atasi karena mendapat tuntunan dhamma. Banyak sekali yang merasa beruntung dan merasa bahagia. Terlepas dari Buddhis ataupun non-Buddhis, ketika bicara kebenaran dan kalau ia juga memang open mind, terbuka cara berpikirnya, dia akan merasakan manisnya dhamma. Jadi kalau dhamma itu rasanya satu, rasanya bahagia gitu. Nggak ada rasa yang lain. Ada nggak sih orang-orang tertentu yang maksudnya dia punya style itu cocoknya dengan agama tertentu gitu? Masalahnya ini bukan ngikutin style ini. Ini masalahnya nih urusan hidup ini. Karena style kita apapun, yang kita mau tetap kebahagiaan, yang kita mau tetap kebenaran gitu. Itu yang kita butuhkan, batin kita membutuhkan itu. Kalau mengikuti style orang ini, orang itu, atau ngeliat ikut trennya itu bahaya itu. Jadi hidup harus lurus ya, harus benar ini arahnya. Soalnya kehidupan ini kan sangat tidak teratur kan, sangat semeraut. Baik yang kita lihat dengan kasat mata maupun pikiran kita sendiri kan semeraut kan. Ini pikiran kita semeraut, pikiran orang-orang lain juga semeraut. Ketika itu keluar melalui tindakan nyata, entah melalui ucapan maupun fisik, terjadi ya benturan-benturan gitu. Terjadi ketidakharmonian dan terjadi pertengkaran-pertengkaran atau bahkan peperangan gitu. Jadi apa yang harus diikuti bukan style yang harus diikuti, kebenaran yang harus kita ikuti. Jadi kita harus belajar dari apa yang Bodhisattva
kita lakukan sampai beliau menjadi Buddha, itu kan melewati ketidakteraturan dengan cara yang teratur. Jadi kita harus mengikuti jejak itu. Melewati kesemrautan kehidupan ini dengan cara yang teratur, dengan cara yang rapi. Nah, untuk itu perlu tenang gitu. Untuk bisa tenang, ya harus didukung dengan meditasi. Kalau tidak didukung dengan meditasi, susah tenang. Coba banyak orang yang punya pengalaman, tadinya belum bisa meditasi, kemudian pelan-pelan mempraktekkan meditasi, akhirnya berasa kok hidup lebih tenang ya, gitu, hidup lebih enak. Walaupun mungkin saat melaksanakan meditasi, saat berusaha mengendalikan diri, mungkin rasanya oh saya segini-gini aja, saya rasanya nggak maju-maju gitu kan. Ada orang yang walaupun orang lain melihatnya dia udah ada perubahan, tapi kadang dia belum merasa gitu. Nah, saya mau cerita lagi, ya, banyak cerita ya. Ada seorang nenek yang dikritik sama cucu. Cucunya bilang begini, nenek kan rajin ke wihara, sering dengerin ceramah. Coba dong, bukan coba dong karena ini kan udah sifatnya mengkritik. Kok kalau ditanya apa yang diceramahin, kok nenek nggak pernah ingat gitu. Neneknya bilang, iya, nenek rajin, nenek seneng dengerin ceramah, tapi kalau ditanya pulang dari wihara ceramahnya apa, bener memang nenek lupa gitu. Lalu kata cucunya, kalau gitu percuma dong. Neneknya bilang, memang nenek lupa, tapi percuma juga kayaknya enggak gitu. Tapi nenek nggak bisa jelasin. Akhirnya neneknya ingat di dekat dapur katanya ada keranjang rotan, udah berdebu. Terus minta tolong cucunya ambil air di sungai pakai keranjang rotan. Cucunya bilang, Neng nggak mungkin dapat air, paling dapat tetesan-tetesan. Kata neneknya nggak apa-apa lah, pokoknya lakukan aja. Ya cucunya ngikut, kan dekat sungai juga. Keranjangnya dimasukin ke sungai, ya sudah diangkat lagi. Terus ketemu neneknya tuh, Nek kan nggak ada airnya, paling tetesan aja. Iya memang, tadi kan kamu lihat keranjangnya kotor. Sekarang keranjangnya udah lebih bersih belum? Iya lebih bersih. Nah itu nenek juga begitu. Nenek lupa apa yang diceramahkan, tapi nenek merasa udah lebih baik. Gitu. Jadi sama seperti kita ketika kita mempraktekkan sila, mempraktekkan meditasi, mungkin rasanya segini-gini aja, tapi ingat cerita nenek tadi, pasti keranjang yang kotor tadi udah mulai lebih bersih, walaupun sedikit. Kalau kita ngebersihinnya banyak, ke airnya gitu banyak, dicelupin lagi, diangkat, celupin lagi kan bersihnya juga kan banyak. Jadi jangan mengabaikan kebaikan walaupun kecil, kan di Dhammapadaya kita diingatkan. Jangan mengabaikan kebaikan walaupun kecil. Gitu. Ya tadi Lani mau nanya apa? Padahal kita juga udah belajar. Padahal kita juga udah tahu apa yang harus kita lakukan. Yang lakukan yang positif maksud saya. Begitu kita ketemu sesuatu yang menimbulkan amarah kita, kenapa amarah itu yang lebih muncul gitu? Walaupun kita punya pengetahuan. Karena begini, kekuatan dari pengetahuan yang kita miliki, kekuatan dari pelatihan kita, itu pasti ada. Cuma masih kalah dengan kekuatan lama. Jadi kekuatan yang lama ini masih lebih mendominasi di dalam batinnya kita, sehingga walaupun kita sudah mengetahui, walaupun kita mau berusaha untuk mengendalikan diri, tapi kenapa ini yang keluar? Karena kekuatannya masih kalah. Nah, yang ini, yang pengetahuan yang kita miliki, pengendalian diri yang sudah kita lakukan, memang sekarang masih kalah. Tapi kalau terus-terus dilatih dan dilatih seperti tadi cerita serigala hitam dan putih, kalau ini terus yang dikasih makan, pada akhirnya dia yang menang. Jadi ketika kita mendapatkan kenyataan kok kita kalah lagi, jangan jangan memarahi diri sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan diri sendiri ini berperilaku terhadap diri sendiri harus dengan lembut.
Ya saya tahu tadi saya melakukan kesalahan lagi. Nah sekarang saya harus mendukung sisi yang putihnya ini, sisi yang positifnya ini, dan tidak kasih makan sisi yang negatifnya ini. Supaya nanti yang putih, sisi yang positif makin lama dia makin kuat, dan akhirnya ketika kondisi yang biasa memicu kemarahan kita itu muncul, sekarang ya dia muncul, tapi yang positif yang menang gitu. Walaupun mungkin perlu pertarungan dulu di dalam batin kita, tapi pada akhirnya menang. Nanti lama-lama posisinya terbalik. Yang tadinya gerak otomatis yang negatif ini luar biasa, lama-lama ini dia mati, pelan-pelan dia mati, gerak otomatis yang positifnya ini yang kenceng gitu, yang lebih kuat. Dan itu perlu latihan, dan harus melatihnya juga, memang kita harus berperilaku dengan lembut, tapi kita harus gigih melakukannya gitu. Karena kan terus seperti tadi kita cerita, rumah kan kebakar terus, fisik kita kan kebakaran terus, pada akhirnya kan akan ya harus ya tidak bisa digunakan lagi kan fisik ini kan. Harus pindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Lalu kita juga harus berpikir, siapa sih pembuat ini, pembuat apa namanya, kekotoran-kekotoran batin di dalam kita, di dalam diri kita, siapa pembuatnya? Kita sendiri. Kita sendiri. Karena kita yang bikin, kita yang bertugas menyelesaikannya. Ya. Kita yang memulai, ya kita yang harus mengakhirinya. Gitu. Lalu kita pikir lagi, yang bikin susah aja, mampu kita buat, kita mau membuat ini dulu gitu ya. Kalau sekarang, ya seharusnya saya mau melakukan hal-hal yang membuat saya bahagia. Karena itu menyentuh dia yang menyentuh, itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Jadi maksud saya memunculkan minat. Memunculkan minat supaya saya lebih baik yang saya keluarkan barang-barang yang baik. Karena kan karma, yang disebut karma kan cetana ya, niat. Kan bisa dikeluarkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan fisik ini. Ya udah cetana-cetana yang baik ini mari kita tuangkan melalui pikiran kita, ucapan, dan tindakan fisik ini. Karena apa? Karena itu yang akan kita pakai lagi. Ya. Seperti tadi cerita rumah yang kebakaran. Berat, seandainya kita rasa berat nih, berusaha mengikis kekotoran batin kita, seandainya kita rasa berat, kalau kita rasa berat, kemudian kita masih memproduksi lagi, kita pastinya tahu bahwa ini akan lebih berat lagi. Jadi walaupun ini berat, tetap kita harus hadapi, kita harus keluar darinya, dan kemudian kita harus mengembangkan yang positif, sambil jalan membuat batin ini menjadi bersih sedikit demi sedikit gitu. Membuat batin ini menjadi suci. Dan kita mampu, kan dalam sutta yang diarahkan untuk kita tentunya, gini, Tathagata mengajarkan sesuatu, menganjurkan sesuatu itu untuk dilakukan karena memang kita ini mampu melakukannya. Kalau kita tidak mampu melakukannya, itu tidak akan dianjurkan oleh Tathagata. Jadi jangan merasa kita, aduh berat amat ya, saya rasanya nggak bisa, nggak mungkin untuk saya. Jangan pernah berpikir demikian. Karena sesuatu itu bisa dilaksanakan, maka itu ditunjukkan, maka itu diajarkan. Jadi kesimpulannya, kita tahu bahwa kita pun mampu membuat batin ini menjadi bersih, membuat batin ini menjadi suci. Dan harus kita ingat, itu pun hak asasi kita. Jangan merendahkan diri kita, oh saya mah nggak bisa, saya mah masih jauh. Iya memang masih jauh, tapi kalau bilang nggak bisa itu nggak cocok. Kalau dibilang masih jauh, ya. Belum bisa, iya. Tapi terus, istilahnya harus ngerangsek maju gitu. Kalau nggak ngerangsek maju, mau kemana kita? Karena kan sisi negatif, sisi positif kan masih ada di dalam diri kita. Jadi kita harus ngerangsek maju ke arah yang positif terus. Tolong kasih tahu juga teman-teman ya, bangkitkan minat untuk melakukan perbuatan baik. Karena apa? Karena kita yang berkepentingan
bukan orang lain yang berkepentingan. Lalu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita harus benar-benar lepas, dalam arti orang yang kita lakukan dengan baik, orang yang kita tolong ini, terserah dia mau berperilaku seperti apapun, dia memilih perilakunya seperti apapun, itu pilihannya dia. Jangan kita menjadi tidak suka pada orang itu kalau dia tidak berterima kasih. Pokoknya intinya gini, saya melakukan perbuatan baik karena saya yang berkepentingan. Dia mau terima kasih kayak nggak terima kasih, itu urusannya dia. Dia mau melakukan seperti apa yang kita anjurkan, atau mau melakukan seperti apa yang kita harapkan atau tidak, itu udah pilihannya dia. Bukan berarti kita ngasih, kita nggak boleh kasih arahan. Boleh kita memberi sesuatu, kemudian kita memberi arahan, kita memberi nasihat, boleh. Kita mengungkapkan harapan kita, boleh. Tapi kalau dia tidak melakukan itu semua, ingat itu pilihannya dia, itu bukan pilihan kita. Dan harus kita ingat bahwa saya yang berkepentingan untuk melakukan perbuatan baik. Itu mesti tegas gitu di dalam diri. Soalnya kalau enggak, nanti kalau kita kecewa, yang dikhawatirkan kita bisa memilih perilaku yang merugikan, dalam arti menghentikan kemampuan kita melakukan perbuatan baik karena kecewa oleh perilaku seseorang yang pernah kita tolong gitu. Oh, ini kerugian besar gitu. Kuatkan keteguhan hati kita bahwa hidup ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya ya. Siapapun orangnya, kalau yang namanya menderita itu nggak mau. Bahagia dia mau. Karena itu adalah kemauan kita ya. Mari kita berada di tanah ya. Semoga dalam perjalanan hidup kita ini kita selalu bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, berjuang bersama hingga terrealisasinya nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.